Selamat pagi. Pagi ini kita akan belajar tentang bubble sort dan selection sort. Setelah kemarin kita belajar pengurutan dengan menggunakan counting sort. Pokok bahasan pada pertemuan ini adalah bubble sort, yang kedua selection sort dan insertion sort. Tapi ini opsional karena tidak semua program studi menggunakan sorting ini, dan latihan untuk pengurutan. Bubble sort adalah sorting yang menerapkan pertukaran harga pada proses penukarannya. Dia mengambil ide dari gelembung. Jadi untuk gelembung, elemen yang berharga kecil diapungkan atau diangkat ke atas melalui pertukaran. Jadi elemen yang kecil diangkat ke atas, kemudian yang besar nanti dia akan ada di bawahnya. Proses dilakukan sebanyak n-1 tahapan atau disebut juga dengan pass. Jadi dalam bubble sort ini kita akan melakukan tahapan sebanyak n-1. N adalah jumlah datanya. Nah, pada setiap pass ada bagian yang terurut dan ada yang belum. Jadi untuk setiap pass dipastikan di sini ada sebagian dari data yang sudah terurut, sementara sebagian yang lain belum terurut. Prosesnya: 1. Bandingkan elemen pertama dengan kedua. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka tukarkan posisi kedua elemen tersebut. Jadi kita lihat saja dari elemen pertama dan yang kedua mana yang lebih besar. Kalau elemen pertama lebih besar daripada yang kedua, maka ditukarkan. Sekarang urutannya adalah elemen kedua, kemudian elemen pertama. Ini untuk pembandingan pertama. Kemudian lakukan juga untuk elemen kedua dan ketiga, kemudian ketiga dan keempat, dan seterusnya. Jadi kita bandingkan elemen kedua, hasil dari yang pertama tadi, dengan elemen ketiga. Kalau ternyata elemen kedua di sini lebih besar daripada elemen ketiga, maka kita tukarkan urutannya menjadi 3 kemudian 2. Jadi kalau di pertama seolah-olah adalah elemen data pertama asli, elemen kedua asal, kemudian ketiga asal, kemudian pertama asal. Kalau memang elemen pertama tadi lebih besar dari elemen kedua dan elemen ketiga. Kemudian tukarkan juga dengan elemen ketiga dan keempat. Perhatikan ini elemen ketiga yang paling baru. Jadi cek lagi apakah elemen ketiga yang baru tadi lebih besar dari elemen keempat yang asal, dan seterusnya begitu. Pada pembandingan KN-1, nilai terbesar berada pada posisi KN. Ini disebut dengan pas pertama. Jadi pada pas pertama semua elemen sudah dibandingkan, dan ini dapat dipastikan bahwa nilai tertinggi dari data ini pasti ada di elemen yang paling akhir, di posisi paling akhir. Ulangi lagi dari awal, mulai elemen pertama hingga elemen ke n-1. Karena kita sudah dapatkan bahwa elemen ke n adalah nilai yang terbesar, maka kita ulangi lagi pembandingan tadi dengan elemen pertama sampai ke elemen n-1. Elemen ke n sudah tidak kita bandingkan lagi karena dia pasti yang paling tinggi. Ulangi proses sampai n-1 kali untuk semua elemen. Jadi kita ulangi lagi sampai n-1 kali, sehingga di sini dapat dipastikan semua data sudah terurut. Ilustrasi juga berikut. Data 1, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4 misalnya. Bandingkan elemen pertama dengan kedua. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka tukarkan posisi kedua elemen tersebut. Jadi kita lihat di sini, data pertama lebih besar dari data kedua. Apakah 1 lebih besar dari 4? Tidak. Karena tidak, maka kita biarkan. Posisi tetap sebagai berikut. Lakukan juga untuk elemen kedua dan ketiga, kemudian ketiga dan keempat, dan seterusnya. Kita lihat di situ. Datanya tetap seperti ini: 1, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4. Bandingkan elemen kedua dan ketiga dan keempat, dan seterusnya. Cek di situ. Data 2 lebih besar dari data 3. 4 lebih besar dari 3, ya, tukarkan. Maka sekarang data 2 menjadi sama dengan 3 dan data 3 menjadi sama dengan 4. Jadi datanya menjadi 1, 3, 4, 4, 5, 4, 5, 5, 4. Berikutnya data 3 dan data 4. Data 3 lebih besar dari data 4. Perhatikan data 3 yang baru adalah 4. Data 4
masih yang lama karena baru sekali adalah 4 juga. Apakah 4 lebih dari 4? Tidak, biarkan. Data 4 dengan data 5, 4 lebih besar dari 5? Tidak, biarkan. Data seperti ini. Data 5 lebih dari data 6, 5 lebih besar dari 4, ya, tukarkan. Oke, kita dapatkan data 5 sama dengan 4 dan data 6 sama dengan 5. Sehingga data seperti ini 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 4. Data 6 lebih dari data 7? Tidak, biarkan. Data 7 dengan data 8, 5 lebih besar dari 5 kah? Tidak, biarkan. Data 8 dengan data 9, 5 lebih besar dari 4? Ya, tukarkan. Sehingga kita dapatkan data 8, 4 dan data 9, 5. Datanya menjadi 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5. Perhatikan, ini sudah akhir pas pertama. Dari pas pertama ini kita tahu bahwa data yang paling tinggi ini ada di tempat yang paling kanan. Jadi tempat yang paling akhir, posisi paling akhir. Meskipun yang lain mungkin ada nilai yang sama, tapi yang jelas bahwa nilai tertinggi pasti ada di posisi paling akhir. Ini adalah akhir dari pas pertama. Sebelum proses penukaran, datanya seperti ini. 1, 4, 3, 4, 5, 4, 5, 5, 4. Setelah pas 1, ya, setelah penukaran tahap 1 atau pas 1, data 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5. Ini yang merah-merah ini menyatakan jumlah penukarannya. Jadi ini ada karena ada pasang-pasangan, jadi ada 4 pertukaran di situ. Ada 3 pertukaran, 4 dengan 3, perhatikan yang pertama, kemudian 4 dengan 5 dan 4 dengan 5 juga. Pada pembagian ke n-1, nilai terbesar berada pada posisi ke n. Ini disebut dengan pas I, karena ini adalah I yang pertama kali, maka adalah pas pertama. Perhatikan bahwa nilai elemen ke n atau elemen terakhir adalah nilai terbesar. Jadi di sini kita dapatkan 5 adalah nilai terbesar. Ulangi lagi pengulangan dari awal, mulai elemen pertama hingga elemen ke n-1. Setelah penukaran tahap 1 atau pas 1, data 1, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 4, 5. Jadi datanya seperti ini. Setelah penukaran tahap 2, pas 2, data adalah 1, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 5, dan 5 lagi. Jadi ini hanya ada satu pertukaran, yaitu perhatikan di sini. Jadi perhatikan di sini setelah penukaran tahap kedua atau pas kedua, setelah akhir pas kedua hanya ada satu penukaran, yaitu di wilayah ini. Jadi 4 dengan 5 ini bertukar sehingga posisinya menjadi 5 di sini dan 4 di sini, sementara yang lain tidak ditukarkan. Perhatikan bahwa nilai elemen ke n-1 dan ke n sudah urut. Jadi pada pas kedua ada 2 nilai yang sudah urut. Ilustrasi, ulangi proses sampai n-1 kali untuk semua elemen. Kita ulang untuk semua elemen. Jadi setelah penukaran atau tahap ketiga, pas ketiga, setelah pas ketiga, maka datanya menjadi 1, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5. Perhatikan, ini artinya sudah ada 3. Ya, setelah pas ketiga, maka ada 3. Ada 3 data terurut. Gitu. Sebenarnya ini sudah semuanya urut, namun karena kita harus selesaikan sampai n-1, maka kita teruskan juga. Setelah keempat, data seperti ini tidak berubah. Setelah kelima juga tidak berubah. Setelah keenam juga tidak berubah. Setelah pas ke-7 masih sama pasti. Setelah ke-8 sama. Sehingga pada dasarnya kita dapatkan nilai yang sama setelah dia terurut pada pas sebelumnya. Di sini pas ketiga sudah urut sebenarnya, ya, sudah urut. Semuanya sudah urut di sini, maka pas berikutnya juga sudah urut. Tapi ini kita kerjakan karena rumusnya masih begitu.
Pas ke 9 tidak ada karena kita hanya punya 9 data. Ini salah di sini. Jadi tidak ada pas 9. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 jika ada 8 pas saja. Perhatikan, setelah pas ketiga sebenarnya data sudah terurut. Mengapa diulangi terus? Ini karena algoritmanya ditetapkan demikian. Artinya kita menggunakan bubble sort asri sehingga semuanya data harus diurutkan sampai n-1 kali pasnya. Pada kasus ekstrim, saat data terurut menurun, maka penukaran dilakukan sebanyak n-1 kali. Penukaran dilakukan sebanyak n-1 tambah n-2 tambah n-3 dan seterusnya, tambah 3 tambah 2 tambah 1 kali. Jadi pada kasus ekstrim di mana kita mengurutkan misalnya urutannya adalah 8 7 6 5 4 3 2 1 begitu menurun, kemudian kita buat ke atas menaik, maka penukarannya setiap saat ditukarkan terus. Setiap selesai satu pas terakhir selalu terurut. Perhatikan itu. Pas 1 data KN terurut. Pas kedua, setelah pas kedua 2 data terakhir terurut. Setelah pas ketiga 3 data terakhir terurut dan seterusnya. Ini jaminan begitu. Ilustrasi untuk kasus ekstrim datanya adalah seperti ini: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Pas 1 datanya adalah 8 7 6 5 4 3 2 1 9. Kita hanya seolah-olah hanya membuat angka 9 ke posisi paling belakang. Kemudian setelah pas 2 angka 8 di posisi kedua dari akhir. Kemudian pas 3 angka 7, pas 4 angka 6 dan seterusnya begitu. Ini adalah akhir dari pas 1, 2, 3 dan seterusnya. Sehingga akhir dari pas 8 adalah bentuk seperti ini. Jadi untuk bubble sort yang kita pakai saat ini digunakan dengan asumsi bahwa ada kemungkinan datanya adalah terurut terbalik. Sehingga kita pakai meskipun sudah urut, tapi tetap saja kita pakai sampai pas ke 8. Kalaupun yang ketiga sudah urut, tetap saja kita harus lakukan ini semua dengan asumsi bahwa harus dipastikan bahwa data apapun yang dilakukan itu bisa mengurutkan data dengan benar. Gitu. Ini adalah algoritmanya. Prosedur bubble sort, input n integer. Kita tahu n ini adalah jumlah data, cacah data lebih tepat adalah cacah data. Ya, cacah data di situ. Mengurutkan retap dengan bubble sort, kamusnya I, K, pas, tem, integer. Algoritmanya K traversal 2 sampai n min pas plus 1. Perhatikan ini. Kita tahu pasnya nanti di depan, pasnya akan ada di sini nanti pasnya. Oke. Jadi perhatikan dari yang kedua sampai n min pas plus 1, perhatikan di situ. If tab K min 1, jadi dengan tab sebelumnya dibandingkan dengan tab K. Jadi tab yang saat ini dibandingkan dengan sebelumnya, maka tem diisi dengan tab K. Ini adalah bentuk untuk bentuk untuk penukaran tadi. Tem ke tab K, kemudian tab K diisi dengan tab K min 1, kemudian tab K min 1 diisi dengan tem. Ini kalau perhatikan, kalau elemen yang sebelumnya, ya, data sebelum lebih besar dari data saat ini. Data saat ini. Ya, kalau data sebelumnya lebih besar dari data saat ini, maka kita tukarkan. Ya, kita tukarkan. Gitu. Ini adalah bentuk pasnya. Jadi pasnya, perhatikan pasnya memang dari 1 sampai n-1. Gitu. Pasnya dari 1 sampai n-1, kemudian K-nya yang kita gunakan untuk penukaran, untuk pembandingan tepatnya. Penukaran dari elemen kedua sampai n min pas plus 1. Ya, pertama kali adalah 2 sampai n min pas karena pasnya 1.
ditambah 1, maka di sini dikurangi dengan pas, pasnya 1 ditambah 1, maka di sini adalah 2 sampai N. Jadi untuk pembandingan pertama kali pada saat pas sama dengan 1, maka dilakukan pembandingannya, bukan penukarannya, pembandingannya dilakukan sebanyak 2 sampai N. Artinya sebanyak N-1 kali. Ya, begitu. Itu pembandingannya. Terangan, perhatikan bahwa pas dari 1 sampai N-1. Oke. Kemudian K transversal 2 sampai N min pas plus 1. Ini untuk pembandingan, perhatikan, bukan penukaran karena belum tentu ditukarkan. Untuk pembandingan. Jadi pembandingannya sebanyak itu. Pada awal pas pertama K mulai dari 2, K sampai N min pas plus 1, jadi K sampai, kalau kita dengan data tadi, sampai 5 ya. Jadi K dari 2 sampai dengan 5. 2 sampai 5 ini artinya 4 kali. Pada awal pas kedua K dari 2 sampai 4. Kemudian pada awal pas ketiga dari 2 sampai 3. Pada pas keempat dari 2 sampai 2. Ini artinya 1 kali. Begitu. Contoh kasus di sini 91532. Di sini data ke K dibandingkan dengan data K-1. Data K-1 lebih besar dari tingkat data K, maka tukarkan. Ya, di situ kita tukarkan. Ya, maka kita tukarkan. Sekarang data K-1 menjadi 1 dan data K sama dengan 9. Ini untuk pembandingan pertama. Oke. Nah, berikutnya pembandingan kedua. Di situ data K-1 dibandingkan dengan data K sendiri. Data K-1 lebih besar dari data K, ya, maka data K-1 sama dengan 5 dan data K sama dengan 9. Perhatikan di situ sehingga kita tukarkan lagi. Di situ. Sekarang urutan menjadi 1 5 9 3 2. Ini untuk K yang kedua. K yang kedua isinya 3, perhatikan. Kemudian pada saat K sama dengan 4, data K dibandingkan dengan data K-1, data 4 dibandingkan dengan data 3. Perhatikan di situ. Kita tahu bahwa di sini data K-1 9 lebih besar dari data K sendiri 3, jadi 9 lebih besar dari 3. Jadi di sini kita tukarkan. Kemudian K sama dengan 5, data K-1 ditukarkan. Ya, di situ. Sehingga kita tukarkan di situ data K-1, data 4 sama dengan 3. Bukan 3 ini ya, 2. Data K-1, data 4 sama dengan 2 dan data K sama dengan 9. Gitu. Nah, kita bisa masuk sekarang ke setelah pas pertama. Nilai data adalah 15329. Ya, di situ. Kemudian kita lihat di situ, kita masuk ke pas yang kedua, cek dulu setelah pas 1, datanya adalah 15329. Di sini kita tukar lagi. Tidak, maka biarkan di situ. Kemudian untuk K3 di sini kita lihat, di sini K2 lebih besar dari K3, ya, maka kita tukarkan di situ. Kemudian untuk K sama dengan 4, data K lebih besar dari data K-1, data 4 lebih besar dari data 3. Kemudian di sini setelah pas kedua nilai datanya adalah 1, 3, 2, 5 dan 9. Jadi 2 ini sudah terurut. Oke. Setelah pas kedua 1, 3, 2, 5, 3. Cek lagi sekarang. Ini setelah pas kedua, sekarang masuk ke pas 3, mulai dari pas yang ketiga. Oke. Kemudian karena ini pas ketiga, maka hanya sampai ke K sama dengan 3. Jadi pas min 1, jadi pas data 3 lebih kecil, data 3 lebih besar dari data 2 lebih besar dari data 3.
ya, maka ditukarkan. Sekarang data K-1, data 2 sama dengan 2, dan data 3 sama dengan 3. Oke. Sehingga setelah pas ketiga, nilai datanya adalah 1, 2, 3, 5, 9. Ini sebenarnya sudah urut, tapi karena kita harus lakukan lagi pas yang keempat, kita buat lagi. Apakah data 1 lebih besar di data 2? Tidak, biarkan. Jadi di sini kita tahu bahwa ini sudah urut, sehingga dari sini setelah pas keempat nilai datanya sama, 1, 2, 3, 5, 9. Demikian. Nah, kita tahu bahwa dalam bubble sort seringkali pengulangan tidak perlu dilakukan sebanyak n-1 plus n-2 plus n-3 dan sekian kali, karena data sudah terurut. Ya, perhatikan ini, teruskan ini sampai ditambah dengan n-3 gitu ya. Ditambah dengan n-4 dan seterusnya begitu tadi yang tadi, karena data sudah terurut. Jadi kalau datanya sudah terurut kan harus sebaiknya kita hentikan saja. Oke. Nah, algoritma dimodifikasi jika data sudah terurut, ya, jika data sudah terurut maka pengulangan dihentikan. Artinya kita harus tahu bahwa kapan data terurut, begitu ya. Kapan suatu data terurut ya. Kita tahu dari sini bahwa dia sudah terurut kalau tidak ada penukaran. Tidak ada pertukaran. Jadi kita tahu dalam satu pas kalau sudah terurut maka dia nggak mungkin tukarkan, ya. Hal ini perlu pengecekan keterurutan data. Pengecekan keterurutan dilakukan dengan data sudah terurut jika tidak ada lagi pertukaran. Perhatikan di situ. Ya. Oke. Jadi dapat ditambahkan suatu variabel boolean yang bernilai benar jika masih ada pertukaran dan salah jika tidak ada lagi pertukaran. Kita lihat lagi kenapa dia dinilai benar kalau ada pertukaran. Jadi dia namanya variabel bertukar. Kalau dia masih ada pertukaran, dia menjadi true. Kalau tidak ada pertukaran, maka nilai akan tetap menjadi false, begitu. Bentuk seperti ini sekarang. Tukar diisi dengan false, ya. Kemudian K transversal 2 sampai N min pas plus 1. Oke, tetap yang tadi. If tab K min 1 lebih dari tab K, kalau tabel sebelumnya lebih besar dari tabel yang saat ini, nilai array saat ini, maka kita tukarkan, ya. Seperti tadi yang tadi persis sama ini ditukarkan. Bedanya adalah kalau ini ada pertukaran, ya, ini artinya kita tahu bahwa ini adalah sebuah pertukaran. Ini pertukaran. Maka kita tambahkan di situ tukar diisi dengan true. Kita buat ini, oh berarti ada pertukaran, begitu. Jadi kalau ada pertukaran, ya lanjutkan lagi. Kalau sudah false, maka dia bisa keluar. Oke. Sehingga pas di sini pas plus 1. Jadi untuk pas berikutnya. Nah, ini pas di awal, pas diisi dengan 1, tukar diisi dengan true. Oke. While pas kurang dari sama dengan n. Sekarang perhatikan kita pakai while di situ. While pas kurang dari sama dengan n dan tukar. Perhatikan. Tukar pertama kali harus sama dengan true supaya ini dilakukan pertama kali. Jadi pertama kali dia harus dibuat dengan true. Ya, jadi pertama kali tukarnya ini true, kemudian kita kerjakan, begitu masuk maka tukar jadikan false. Kalau ada pertukaran, perhatikan dia akan jadi true di sini. Maka dia kerjakan lagi. Tapi kalau tidak ada pertukaran, jadi misalnya pertama kali data itu sudah selesai, sudah urut, langsung urut, ya. Jadi belum sampai ditukarkan sudah urut, maka tukarnya ini jadi false. Di sini kita kerjakan, ya, sebanyak n-1 kali, ya, pembandingannya. Tapi ini tidak pernah dikerjakan. Kalau ini tidak pernah dikerjakan sebanyak semua data tadi, artinya pertama kali sudah urut, sudah misalnya sudah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9, memang sudah begitu. Ya sudah, ini kan tidak pernah ditukarkan. Karena tidak pernah ditukarkan, artinya di sini tukarnya juga tetap menjadi false. Karena dia menjadi false,
maka ketika kita masuk ke dalam pas plus 1 ini untuk pas berikutnya, maka di sini tukarnya menjadi false sehingga dia menjadi tidak benar lagi, ya, value nggak benar lagi sehingga dia harus keluar. Jadi di situ tukar di sini misalnya pada pas kelima, pada pas keempat dia masih ada penukaran karena belum urut. Pada pas setelah akhir pas keempat dia urut, maka ketika masuk dalam pas kelima, maka ketika di sini dia tidak ada lagi yang namanya pertukaran sehingga tukarnya menjadi false. Jadi akhir fase kelima ini nilai tukar sama dengan false sehingga dia tidak perlu masuk ke dalam pas ke-6. Begitu. Pengurutan berikutnya adalah selection sort. Di sini pada prinsipnya pengurutan dilakukan dengan mencari nilai maksimum, kemudian ditukarkan posisinya dengan elemen paling akhir. Jadi kita dengan mudah melihat dari 10 data misalnya kita cari nilai maksimumnya, misalnya kita dapatkan posisi kelima, maka kita tukarkan posisi kelima dengan posisi ke-10. Sehingga akhir dari pas 1 ini kita sudah dapatkan satu nilai paling akhir adalah nilai yang paling besar. Kemudian kita lanjutkan di situ untuk 9 data berikutnya kita cari, misalnya kita dapatkan posisi keempat, maka kita tukarkan posisi keempat dengan posisi ke-9. Sehingga dari akhir pas 2 ini kita dapatkan 2 data ke-9 dan ke-10 sudah urut. Dan begitu terus seterusnya. Jadi proses diteruskan sampai semua elemen dipilih sebagai elemen maksimum kecuali data yang paling kecil. Jadi proses pencarian nilai maksimum dilakukan sebanyak n-1 kali. Jadi ini pasnya sebanyak n-1 kali, begitu. Selection sort dengan mencari nilai maksimum disebut juga dengan maximum sort. Sedangkan dengan mencari nilai minimum disebut dengan minimum sort. Jadi tergantung kita mencari nilai maksimum atau nilai minimum. Kalau kita mencari nilai maksimum, maka kita tukarkan dengan elemen paling akhir kalau urutannya menaik. Kalau kita mencari dengan minimum sort, maka kita cari yang pertama dan ditukarkan dengan elemen paling awal. Perhatikan, dengan minimum sort kita tukar dengan elemen paling awal. Kalau kita memang urutan juga harus menaik, ya, begitu. Prosesnya adalah sebagai berikut. Proses dilakukan sebanyak n tahapan atau pas. Ini bukan n tahapan, perhatikan. Proses untuk selection sort, perhatikan di sini. Proses dilakukan sebanyak n-1 tahapan, jadi bukan n ini. Proses untuk selection sort, jadi proses dilakukan sebanyak n tahapan. Ini bukan n tapi ini n-1. N-1 pas, ya. Jadi pasnya hanya n-1. Tentukan nilai maksimum data dari indeks 1 sampai n, simpan nilai IMAX. Jadi simpan dengan nilai IMAX-nya situ. Kemudian tukarkan posisi nilai maksimum dengan posisi terakhir, ya. Tukarkan dengan posisi nilai maksimum tadi dengan posisi terakhir. Jadi kita tukarkan dengan menggunakan IMAX tadi. Temp diisi dengan data IMAX, perhatikan di situ dengan data IMAX. Kemudian data IMAX diisi dengan data ke n. Kemudian setelah itu data ke n diisi dengan temp. Jadi ini adalah pertukaran dari posisi IMAX, ya,
dari posisi IMAX dengan posisi N, begitu. Oke. Untuk berikutnya, pas berikutnya dilakukan untuk data 1 sampai N-1, karena data ke N kita tahu tidak kita kerjakan lagi karena dia adalah nilai maksimum pertama kali. Proses diteruskan sampai data 1 dan 2. Perhatikan di situ. Dari sini kita sudah dapatkan bahwa semua data terurut. Sehingga kalau kita sudah dapatkan pencarian IMAX setelah pencarian IMAX 1 dan 2 tadi, data pertama dan 2 tadi kita dapatkan, maka sekarang setelah itu akan dijamin bahwa data sudah terurut dari 1 sampai N, begitu. Contoh seperti ini, 91532, data yang sama dengan tadi. Cari nilai maksimum, kita dapatkan data pertama. Oke. Kemudian IMAX sama dengan 1, sehingga sekarang kita buat di situ. Data IMAX ditukarkan dengan data ke N. Maka kita dapatkan di situ. Sekarang tukarkan. Time diisi dengan data IMAX. Ini harusnya datanya IMAX-nya di bawah sini ya, karena dia adalah sebuah indeks. Time sama dengan 9. Oke. Kemudian data IMAX diisi dengan data N. Sehingga sekarang kita dapatkan bahwa data IMAX diisi dengan data N. Sehingga kita dapatkan sekarang bahwa data IMAX diisi dengan 2. Ya, diisi dengan 2. Kemudian data N diisi dengan time, sehingga data N kita isi dengan 9. Begitu. Ya, sehingga dapatkan di sini data ke N, data paling tinggi sudah 9, sehingga untuk pas pertama ini sudah kita dapatkan 1 nilai urut. Oke. Berikutnya adalah setelah pas pertama nilai datanya adalah 2, 1, 5, 3 dan 9. Oke. Setelah pas pertama datanya 2, 1, 5, 3, 9. Kemudian cari lagi nilai maksimalnya 1 sampai N-1. Didapat pada data 3 di sini. Oke, sehingga IMAX-nya sama dengan 3. Sekarang kita lakukan seperti tadi. Ya. Kita tukarkan di situ. Sehingga setelah kita tukarkan, time diisi dengan data IMAX. Oke, time jadi 5. Kemudian data IMAX diisi dengan data N. Di situ diisi dengan 3. Kemudian data N diisi dengan time, sehingga di situ diisi dengan 5. Ya, demikian. Sekali lagi, setelah pas pertama, bukan pas pertama ini, pas kedua, maka nilai datanya adalah 2, 1, 3, 5 dan 9. Gitu. Oke, teruskan di situ. Cari data maksimum dari 1 sampai N-2. Kita dapat data 3, jadi IMAX sama dengan 3 di situ. Oke. Data IMAX dengan data N-2 sama, sehingga kita tukarkan juga, tapi ya meskipun tidak gunanya, tapi karena algoritma demikian sehingga kita buat itu juga. Time 3, kemudian data N-nya juga 3, data N-time juga 3 juga, begitu. Setelah pas, sekali lagi ini setelah pas ketiga. Setelah pas ketiga, datanya adalah 2, 1, 3, 5 dan 9. Kemudian setelah pas ketiga kita dapat data seperti ini, 2, 1, 3, 5, 9. Kita masuk ke pas keempat. Nilai maksimum antara 1 dan 2 adalah 2. Oke. Kemudian kita tukarkan di situ, ya. Tukarkan. Time diisi dengan data IMAX, time-nya 2, kemudian data IMAX diisi dengan data N, kemudian data N diisi dengan time. Yang kita pakai. Sehingga di situ setelah pas keempat nilai datanya sudah urut. Gitu, terurut. Jadi kita perhatikan di sini. Di sini kalaupun datanya sudah terurut sejak awal, misalnya sudah kita dapatkan urutkan 1, 2, 3, 5, 9 seperti ini, maka karena kita harus mencari nilai maksimum, kita tetap harus membuat pas sebanyak N-1 kali. Tidak bisa kita modifikasi kalau sudah urut, maka kemudian kita hentikan. Karena di dalam bentuk sorting ini, selection ini, kita tidak bisa menggunakan atau mengecek bahwa data sudah urut atau belum. Itu aja. Ini adalah algoritma untuk selection sort. Kita pakai I, pas dan temp. I terproporsional 2 sampai pas
I transversal 2 sampai N min pas plus 1. Perhatikan bentuk ini sangat mirip dengan bentuk untuk bubble sort ya. If tab I max lebih kecil dari tab I, ini kita mencari nilai data maksimal, maka I max diisi dengan I. Perhatikan ini adalah mencari nilai maksimal. Mencari nilai maksimal. Perhatikan kita gunakan I max ya, bukan max tapi I max. Temp diisi dengan tab I max, kita tukarkan di situ. Ya. Kita tukarkan di situ. Tab I max diisi dengan tab N pas plus 1. Kemudian tab N pas plus 1 diisi dengan temp. Perhatikan ini adalah pertukaran. Jadi setiap kali selalu kita lakukan pertukaran. Ya. Jadi kita nggak mau tahu apakah I max-nya di situ masuk atau tidak. Yang jelas kita lakukan pertukaran juga. Jadi meskipun tadi sama, misalnya yang kasus sebelumnya kita tahu bahwa tab ketiga sama dengan tab ketiga juga, dia yang maksimal juga tab ketiga, maka dia ditukar dengan dirinya sendiri. Tapi pertukaran ini tetap dilakukan terus. Ini adalah pasnya, pas transversal 1 sampai N-1. Kemudian di sini adalah I max diisi dengan pertama kali begitu. Jadi kita tahu bahwa untuk mencari ini kita gunakan I max pertama kali diisi dengan 1 begitu, dan ini berlaku terus untuk semua bentuk pasnya. Jadi mau pas pertama, pas kedua, ketiga dan seterusnya, maka pertama kali selalu I max diisi dengan 1 ya. Jadi nilai I max kita mulai dari elemen data pertama. Kita juga pakai seperti ini, mirip ya, I transversal 1 sampai N min pas. Kalau kita mulai dari 2 begitu, kalau kita mulai dari 1 seperti ini. Perhatikan bentuknya, if tab I max diisi dengan tab I, then I max diisi dengan I. Kemudian temp diisi dengan tab I max dengan tab N min pas. Kemudian tab N min pas diisi dengan tab N. Jadi pergantian aja di sini. Jadi kalau kita mulai dari 1, bentuknya akhirnya adalah seperti ini. Tapi kalau kita mulai dari 2, ini adalah N min pas plus 1. Tergantung dari di mana kita gunakan. Pas transversal 0 sampai N min 2, perhatikan pasnya mulai dari situ. Jadi kalau kita pengen seperti ini, maka pasnya juga harus mulai dari 0. Kemudian I max diisi dengan 0, perhatikan. Ya, jadi pertama dari nilai dari pas tadi situ. Ini mungkin relatif lebih membingungkan ya, karena kita ada angka 0 di sini. Kalau yang tadi kita mulai dari 1 begitu. Pengurutan terakhir ada insert sort. Prinsip kerjanya adalah menyisipkan nilai elemen pada tempat yang sesuai. Ini menggunakan penggeseran untuk mencari tempat yang tepat, kemudian menyisipkan ke tempat yang seharusnya. Di sini proses seperti ini. Data 1 dianggap sudah tepat tempatnya. Kemudian data 2 diposisikan sebelum atau setelah data 1. Jadi kita lihat di situ, kita menyisipkan. Kita lihat dulu, bandingkan data 1 dengan data 2. Kalau data 1 lebih besar dari data 2, ya berarti kita tukar, ya, begitu. Data 3 harus dicarikan tempat yang tepat sebelum data 1, sebelum data 2, atau setelah data 2. Ya. Perhatikan bahwa setelah peletakan data, maka data 1, data 2, data 3 terurut. Jadi ini langsung begitu pas, dia langsung terurut. Begitu pas, dia langsung terurut. Demikian juga dengan data 4 dan seterusnya. Jadi setelah peletakan data 1, setelah peletakan data KI, data 1 sampai data KI tetap terurut. Jadi ini dengan catatan bahwa setiap kali pas selesai, maka sekian kali juga saat itu juga data sudah terurut. Jika sekian data di depan sudah terurut. Proses diteruskan sampai data KN. Jadi kita lihat di sini untuk insert itu pas dimulai dari nilai 2. Karena nilai 1 dengan data pertama saja. Pas 2 artinya kita mulai dari data kedua. Jadi pada setiap pas terdapat bagian terurut dan belum terurut. Tiap saat sebuah elemen tak terurut disisipkan ke bagian yang terurut dengan cara pergeseran. Jadi geserkan di situ. Metode pengurutan ini cukup efisien. Kira-kira ada 7 kali pas ya, 7 kali sama dengan 7 data gitu ya. Terdapat 2 varian, tanpa sentinel atau dengan sentinel. Ilustrasi seperti ini, indeks ya, 1 2 3 4 5 6 7, nilainya 3 1 7 2 5
24. Oke. Pertama pas susunan sama. Jadi pas pertama kita tidak pakai karena susunan sudah sama. Kita mulai dari pas kedua. Pada pas 2, data 2 1 diposisikan sebelum data 3. Jadi kita tukar di situ. Ya. Kita tukarkan di situ sehingga kita dapatkan di situ tem diisi dengan 1. Kemudian di situ data 3 taruh di sana, kemudian tem taruh di data yang pertama. Jadi karena begini kita hanya diurutkan. Jika kita dapatkan 1 3 7 2 5 2 4. Setelah pas kedua, datanya adalah 1 3 7 2 5 2 4. Awal pas ketiga nilai adalah 1 3 7 2 5 2 4. Kita mau masukkan ke nomor 7. Pada pas ketiga posisi data 3 tetap karena 7 sudah pada posisi yang tepat. Pada pas keempat data 4 2 diposisikan sebelum data 3. Jadi bentuknya seperti ini. Kita masukkan dulu 2 ke dalam tem. Kemudian setelah itu kita masukkan di situ 7 ditaruh di 2 ya. Kemudian 3 ditaruh di 7. Kemudian di situ temnya masuk ke sana, 3-nya masuk ke sebelumnya, kemudian setelah itu tem diisikan ke data kedua. Gitu. Jadi sekarang setelah pas 2, bukan pas 2 ya. Setelah pas 4 datanya adalah 1 2 3 7 5 2 4 gitu. Awal pas kelima nilainya adalah 1 2 3 7 5 2 4. Pada pas kelima data 5 diposisikan data 5 ini bukan 2 tapi 5. Data 5 yaitu isinya 5 diposisikan sebelum data 7. Ya di situ 5 masukkan dalam tem. Kemudian 7 digeser. 7 akan menempati 5. Kemudian 3 menempati di situ akan 5 menempati angka 7 sebelumnya. Setelah pas ke 5 data adalah 1 2 3 5 7 2 4. Dengan cara yang sama, pada akhir pas 6 datanya akan dapat 1 2 2 3 5 7 4. Pada akhir pas 7 1 2 2 3 4 5 7. Demikian. Kamus algoritmanya pas traversal 2 sampai n, tem diisi dengan tab pas, i diisi dengan pas min 1, while tem kurang dari tab i dan i lebih besar dari 1 do. Ini kita lakukan pergeseran. Tab i plus 1 diisi dengan tab. Perhatikan di situ. Jadi kita temnya tadi kita isi di sini ya untuk tem tadi. Ini adalah pergeseran. Yang while ini pergeseran i plus 1. Nah, ini adalah pergeseran. If tem lebih besar sama dengan tab i, then tab i diisi dengan tem. Ini kita masukkan data di situ. Else tab i plus 1 diisi dengan tab. Jadi kita lihat saja apakah temnya lebih besar atau sama dengan tab i ya. Kalau iya maka tab i plus 1 diisi dengan tem. Kalau tidak maka tab i plus 1 diisi dengan tab i ya. Jadi kita lihat di situ. Kemudian tab i diisi dengan tem. Jadi kita lihat di sini mana lebih besar. Kalau temnya lebih besar dari tab i, maka tab i plus 1 diisi dengan tem. Jadi temnya diisi di tab yang lebih tinggi dari yang saat ini. Tapi kalau tidak, maka kita geser lagi gitu. Sekarang insertion dengan sentinel. I kita isi dengan pas min 1. Kemudian tab 0, perhatikan kita isi dengan tem. Ini sentinel, perhatikan sebuah sentinel. While tem lebih kecil dari tab i, do tab i plus 1 diisi dengan tab i. Ini pergeseran lagi yang tadi.
I diisi dengan I min 1. Jadi I nya berkurang. Kemudian tab I plus 1 diisi dengan temp. Perhatikan kita gunakan sentinel di sini. Jadi pas traversal 2 sampai N, kemudian temp diisi dengan tab pas ya. Ini sama dengan tadi, tapi perhatikan di sini ada tab 0. Tab 0 kita isi dengan temp ya. Kita tahu bahwa penggantiannya akan menjadi tab I. Jadi bentuk ini tadi pasti akan terpenuhi. Ya, temp diisi dengan tab I. Oke. Perhatikan di sini bentuknya adalah I-nya menurun terus, suatu saat I-nya akan sama dengan 0. Ini soal contoh. Datanya 2 3 5 6 2 3 5 6 5 6 2. Kalau kita gunakan bubble sort, maka pada pas kedua urutan data adalah 2 3 5 5 6 2 6. Kita lihat pada pas pertama ini menjadi 2 3 5. Nah, ini menjadi 5, ini tukar di sini menjadi 5 ya. Pas pertama ini 6. 6 tetap di sini menjadi 2, di sini 6. Ini pas pertama. Pas kedua 2 3 5 5 6 2, di sini menjadi 6. Perhatikan di sini 2 pada pas kedua. Pada pas kedua urutan data adalah 2 3 5 5 6 2 6. Ini salah karena urutannya harusnya 2 3 5 5 2 6 6 ya, begitu. Jadi ini akan tukar di situ. Ya, perhatikan di situ. Sekali lagi pas kedua akan jadi 2 3 5 5 2 6 6 ya pada urutan kedua. Pada pas 4 data sudah terurut, kita cek lagi di sini data ketiga seperti apa. Kita pakai yang tempat kosong aja. 2 3 5 5 di sini akan jadi yang ketiga adalah di sini menjadi 2, di sini menjadi 5 6 6. Ini untuk yang ketiga. Yang keempat 2 3 tetap di sini menjadi 2, di sini menjadi 5 5 6 6. Apakah sudah terurut? 2 3 2 2 3 2 ya. Ini pada yang keempat begitu, sehingga ini belum terurut. Setelah pas kedua jumlah total pertukaran adalah 3 kali. Kita lihat pada pas kedua ini tidak tukar. Kemudian 5 dengan 5 tadi 5 pas pertama dulu. 2 dengan 3 tidak, 3 dengan 5 tidak. Kemudian 5 dengan 6 tidak. Kemudian 6 dengan 5 sekali. Oke. Kemudian 6 dengan 6 tidak. Kemudian 6 dengan 2 sekali. Jadi pas pertama ini 2 kali. Pas pertama. Kemudian pas keduanya 2 dengan 3 belum. 3 dengan 5 tidak. 5 dengan 5 tidak. Kemudian di sini 5 dengan 5 tidak. Kemudian 5 dengan 6 tidak. Perhatikan kita pakai yang di situ. Kemudian 6 dengan 2 sekali. Jadi ini hanya 1 kali. Jadi mestinya kita memang pakai data yang lebih bagus di bawah. Oke. Sehingga ini total 3 kali. Ini betul. Nih. Dalam bubble sort harus selalu diketahui nilai data terkecil setiap saat. Tidak. Untuk data yang harus diketahui terkecil tiap saat adalah bentuk counting sort. Total jumlah pas yang dilakukan sebanyak n kali. Dengan n adalah cacat data. Kalau untuk bubble sort bukan n kali tapi n-1 kali yang benar. Jadi ini juga salah. Begitu. Jadi cara seperti ini sebaiknya kalau ada kertas kosong kita lakukan dulu pengurutan langsung di dalam kertas kosong, hasilnya langsung begitu. Data 2 3 5 6 5 6 2 diurutkan dengan selection sort. Perhatikan dengan selection sort, maka pertama ditemukan elemen array terkecil minimum dan ditukarkan dengan elemen array di posisi indeks tengah. Perhatikan kalau kita pakai elemen minimum maka bukan ditukarkan dengan elemen di posisi indeks tengah, tapi di posisi yang paling awal ya. Jadi ini salah. B. Temukan titik tengah dari array. Uji apakah nilai tersebut adalah nilai yang dicari. Kita tahu dalam pengurutan tidak pernah ada titik tengah ya. Titik tengah digunakan untuk searching ya, untuk binary searching. Jadi ini salah. Urutan data setelah pas pertama adalah 2 2 5 6 5 6 3. Kalau kita pakai selection sort dengan asumsi itu adalah maksimum sort, maka nilai yang paling tinggi kita taruh di belakang ya. Nilai yang paling tinggi taruh di belakang, atau nilai yang paling rendah taruh di paling depan. Ini setelah pas pertama. Untuk selection pas pertama itu kan sama dengan dia sebenarnya. Ya.
Kalau kita masukkan ke dalam pas kedua, maka ini juga salah, karena kalau pas kedua dengan asumsi bahwa yang ditukarkan ini yang pertama, maka maksimumnya kita harus cari nilai maksimum. Nilai maksimum pertama kali kita dapatkan 6, maka untuk pas ya, pertama kali dia di pas ini adalah 2, 3, 5, 2, 5, 6, 6 ya. Jadi 6 ini masuk ke sana begitu. Jadi ini salah. Perhatikan, mestinya kalau selection itu pas pertamanya adalah mulai dari yang kedua ya. Data sudah terurut pada akhir pas kelima. Perhatikan, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 data. Pada akhir pas kelima kita dapatkan di sini. Pas pertama adalah 6 paling depan, paling belakang, kemudian kedua adalah 6 lagi, 6 dan 6. Pas pertama, pas kedua, pas ketiga, pas ketiganya adalah 6, 6, 5. Pas keempat 6, 6, 5, 5. Pas ketiga 6, 6, 5, 5, 3. Jadi pakai akhir pas kelima sudah benar dengan asumsi bahwa dia pas pertama itu dimulai dengan nilai pas yang 2 ya gitu. Jumlah pas untuk tiap menjalankan algoritma tergantung urutan data ini salah ya. Tidak ada jadi jumlah pas tetap. Jadi yang paling tepat ini dengan asumsi sekali lagi bahwa pas dimulai dari pas pertama, bukan nilai pas sama dengan 1 ya. Jadi pas pertama ini artinya pas sama dengan 2. Pas pertama itu nilai pas sama dengan 2. Jadi untuk selection ini memang termasuk sedikit membingungkan antara pas pertama dan kedua tadi. Berkenaan dengan sorting data, insertion sort memerlukan elemen array penghitung. Kita tahu elemen array penghitung ini digunakan untuk counting ya, untuk counting sort. Jadi insertion nggak butuh. Counting sort perlu data berupa bilangan genap. Tidak, counting sort ini hanya butuh data tertinggi dan data terendah. Jadi counting sort tidak butuh bilangan genap. Bubble sort perlu tahu data tertinggi dan rendah, ini digunakan untuk counting sort ya, untuk counting sort. Selection sort perlu mencari nilai data yang maksimal. Ini betul ya. Selection sort ini perlu mencari data yang maksimal. Jumlah pengujian bubble sort adalah min n 1 kali. Ini bukan pengujiannya ya. Pengujiannya jumlahnya n-1 tambah n-2 tambah n-3 dan seterusnya. Ini adalah pasnya. Kalau pasnya betul. Jadi ini salah. Pengujiannya adalah n-1 tambah n-2 tambah n-3 dan seterusnya. Jadi yang betul begitu. Oke, tampaknya cukup untuk saat ini. Kita akan tambah juga dengan soal-soal yang bisa Anda kerjakan. Kemudian Anda cek nilainya, Anda cek bagaimana kerjaan Anda, dan Anda cek dengan video untuk menjelaskan pelatihan tersebut. Selamat belajar.